Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama kita duo Halu. Hindari, antisipasi, laporkan penyalahgunaan. Oke. Apa kabar, Sobat Cegah? Baik ya pasti ya. Semoga masih tetap sehat-sehat semua dalam situasi pandemi. Semoga tetap terjaga di rumah juga tetap sehat. Jadi tetap situasi tetap aman dengan sistemnya bagus ya bang. Ya. Yang pertama kita mau ucapin dulu nih bang. Selamat masuk bulan Ramadan, kita ucapin selamat menjalankan. Selamat berpuasa. Betul. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Ada hal yang menarik sebenarnya bang. Puasa itu identik dengan mudik. Ya. Ya, antara kan mudik nih. Nah kemarin presiden memberikan statement tentang mudik dan pulang kampung. Pulang kampung. Wah, ini sebenarnya saya baru tahu nih bang. Menggelitik ya. Gimana? Kalau menurut KPBI, pulang kampung sama mudik itu kurang lebih sama persepsinya. Kembali ke kampung. Tapi menurut beberapa pakar yang menelaah kata presiden adalah pulang kampung itu beberapa orang yang pulang ke kampungnya karena tidak memiliki pekerjaan lagi, dan kemungkinan untuk balik ke kota itu tidak ada lagi. Karena tidak ada pekerjaan lagi. Betul, karena pandemi ini. Nah, beda dengan mudik. Mudik dia ternyata mereka yang pulang kampung pada saat lebaran. Jadi pada momen lagi ada momen tertentu. Iya. Jadi dia mudik. Gitu. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Dan berlaku mulai 24 April sampai dengan 1 Juni untuk pesawat, untuk kapal 15 Juni kalau tidak salah. Ini udah mulai tidak ada kapal komersial maupun komersial. Memang penting ya Sobat Cegah ya kalau misalnya melarang mudik atau pulang kampung ini sebenarnya ya. Karena intinya menjaga penyebaran penduduk. Betul, gitu. penyebaran penduduk terkait penyebaran dengan penyakit, Iya. penyebaran penyakit juga. Terkait dengan physical distancing tadi. Betul. Nah, kita coba melihat deh, kalau untuk update kasus sendiri sebenarnya gimana Bang, COVID-19 sekarang? Apa ya? Kalau yang terjadi sekarang di kota-kota besar, terutama di Jakarta sudah ada PSBB ya. Oke, PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar. Oke. Ini belum nyampe ke tahapan lockdown, tapi secara garis besar sih sedikit banyak sama. Kegiatan sosial Mirip lah ya. Iya, kegiatan masyarakat tuh dibatasin gitu loh. Nggak ada yang namanya pergi keluar nongkrong, ngopi-ngopi gitu ya. Kalau misalnya pergi keluar memang untuk membeli kebutuhan dasar, beli makanan untuk sehari-hari, itu bisa gitu. Tapi kalau untuk membeli es krim Veneta, untuk mencari es krim Veneta, jangan ya. Kita harus tetap di rumah sebisa mungkin. Betul. Ini juga yang dianjurkan pemerintah seperti itu. Jadi makanya akhirnya tetap di rumah, stay at home ya Bang. Iya, betul. Oke. Kemarin update kasus sebenarnya untuk Kaltim juga sama Bang. Jadi Kaltim juga sebenarnya masuk zona merah, sudah hampir Udah masuk zona merah ya? udah masuk. Sekarang 70. Kemarin Samarinda juga masuk zona merah, sekarang udah 70 kasus yang ada di Kaltim sendiri. Dan Sorry gimana tadi? Zona merah Samarinda baru masuk. sudah masuk. Tadinya baru Balikpapan. Sekarang Balikpapan, Samarinda sekarang udah masuk. 2 ya? 2 udah berarti. Terus untuk saat ini Kaltim hanya 1 zona hijau, masih belum ada kasus yang tercatat, yaitu di Mahakamulu. Makamulu. Betul. Dari 10 provinsi cuma 1 yang 10 zona kabupaten hijau. kota. 10 kabupaten 10 kota. kabupaten kota, cuma 1 yang masih jauh. Belum terkonfirmasi. Yang memprihatinkan juga ya. Ya, betul sekali. Langkah-langkahnya kalau di Kaltim sih belum ada PSBB ya. Belum berlaku. Tapi sebagian besar kantor bidang-bidang usaha sudah menerapkan WFH ya. Ya, work from home. Jadi sudah mulai. Kalau untuk edaran Menpan kan sampai 13 Mei, Bang. Nah, Apanya tuh? WFH-nya. WFH-nya. Ya, sampai 13 Mei untuk WFH, bekerja dari rumah. Untuk dari pendidikan pun sama. Saya melihat beberapa edaran di kampus, ada yang sampai 13 Mei juga. Nah, kalau kemarin saya lihat di edaran pelayanan pajak sampai 29 Mei bahkan. Sampai Ini WFH-nya ya. WFH-nya. Tapi kalau kita
lihat-lihat sendiri sebenarnya kasusnya ini berakhir kapan, pandeminya berakhir kapan kita juga belum tahu. Belum tahu bang. Banyak presiden aja ya kira-kira juga masih ya. Mungkin ada katanya akhirnya Desember. Katanya. Desember 2020. 2020. Masih lama ya? Lama bang. Udah nggak sama masyarakat. Luar biasa kan? Udah kayaknya sama gitu. Iya, enggak. Maksudnya ya, kita di bidang P2M kan memang tugas dan fungsinya itu kan. Betul, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Memang dengan media online begini, cara online begini, ya kita bisa melaksanakan tugas, tapi kita nggak jiwanya kurang terbangun gitu. Kurang menyatu ya. Iya, oke gitu. Betul. Jadi ya akhirnya ya UEFA masih tetap berlangsung. Tetap kita doain sama-sama semoga ya pandemi ini bisa berakhir dengan cepat ya. Amin. Oke, kita mau tanya sedikit bang. Kalau untuk UEFA sebenarnya aktivitas kita sebenarnya apa aja semua? Di kantor. Oke, di kantor. Di kantor ya kalau misalnya kita melaksanakan UEFA secara rutin. Oke. Ada juga yang piket 1-2 orang seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Terus kalau upaya penanggulangan yang dilakukan di BNN PKLTM ya betul pertama UEFA. Terus ada karantina mandiri juga. Oke. Kemarin pas permulaan COVID ini kan ada beberapa rekan kita yang sudah terlanjur berdinas gitu ya. Dinas di zona merah. Nah, dinas di zona merah ya akhirnya pas kembali ke Samarinda ke Kaltim ya karantina mandiri dulu gitu. Baru setelah itu bisa beraktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua untuk menanggulangi ini kita juga bentuk satgas. Oh, ada satgasnya? Ya, ini kan perintahnya dari pusat untuk satgas di setiap satker di BNN, termasuk di BNN PKLTim. Ya tugasnya sih sampai saat ini banyak sekali ya satgas ini ya. Mereka hampir setiap saat berkoordinasi. Video conference saja dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Terkait dengan COVID, dengan satgas. Oke. Mereka menjadi tim pemerhati di masing-masing bidang. Mereka yang harus tahu. Pastikan di masing-masing bidang itu sehat. Oke. Orang-orangnya. Kalau ada yang gejala batuk atau demam, ya mereka harus tahu. Jadi yang mengawasi tadi ya dari satgas tadi. Iya, itu ya namanya istilahnya tim pemerhati lah. Mereka yang memperhatikan anggotanya. Setelah itu kemarin tim satgas juga membuat bilik antiseptik. Ya, bilik sterilisasi untuk antiseptik pribadi. Jadi setiap orang yang masuk ke kantor BNN PKLTim harus melalui bilik tersebut, baik pegawai maupun pengunjung. Betul. Nah, dari pengunjungnya sendiri juga sudah kita batasi gitu. Pelayanan publik juga sudah kita batasi. Betul. Termasuk yang tahanan ya Bang ya? Ya, jenguk tahanan 2 kali seminggu sekarang kita tidak ada. Kita tiadakan. Di bidang-bidang lain juga begitu. Betul. Terus kita juga di Satgas itu ada pembagian vitamin dan masker kemarin dikasih satu-satu itu sebagai bentuk kepedulian terhadap pegawai sendiri untuk meningkatkan imun kita ya. Meningkatkan imun kita, menjaga imun kita. Betul. Terus yang terakhir kita mengadakan baksos. Minggu lalu kita bagi-bagi bahan sembako dan kebutuhan pangan lah, karena kita tahu kan orang-orang juga kesulitan keluar dari rumah. Jadi pendapatan menurun. Kemarin kita bagi sih ya teman-teman kita dari masyarakat yang kurang beruntung ya. Nah, mudah-mudahan bisa membantu lah walaupun nggak seberapa dan mungkin panjang. Ya, tapi mudah-mudahan bisa berarti sedikit buat mereka. Yang kita mau sih mudah-mudahan ada lagi. Iya, tambahannya. Karena kita tahu pasti perlu lah. Termasuk juga untuk rekan-rekan kita di BNN PKLTim sendiri. Betul. Jadi perlu itu peningkatan imun ya melalui sembako tadi ya. Terus juga buat kita juga Bang, jangan lupa Bang, kalau kita ini sebenarnya harus menjaga imunitas kita. Betul. Terutama untuk saat ini yang sedang puasa, untuk konsumsi makanan yang sehat dengan cara mengkonsumsi buah, menghindari makanan yang berminyak, terus makan makanan yang bergizi, serta aktivitas tubuh yang positif Bang. Nah, mengurangi makanan yang nggak penting tuh. WFH itu ada sisi positifnya. Oke. Apa positifnya? Kalau ke kantor, paling susah menghindari gorengan. Kalau di rumah, otomatis nggak ada gorengan. Iya, mudah-mudahan sih menurunkan itu ya Bang? Iya, menurunkan minyak-minyak yang masuk ke dalam tubuh juga gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Ya, itu upaya-upaya penanggulangannya kayak gitu. Terus juga aktivitas tubuh Bang. Jadi kalau kita sebenarnya juga harus tetap aktivitas tubuh dengan olahraga. Jadi tetap harus dengan meningkatkan imun tadi, pola makan, olahraga. Kalau saya sekarang olahraganya angkat-angkat barang. Angkat-angkat barang. Oh iya. Ya.
Pokoknya aktivitas fisik gitu. Dulu suka bulu tangkis sementara off, terus jogging juga sementara off. Jadi aktivitas fisiknya dengan angkat barang aja. Lagi off jogging. Lagi off juga jogging. Aku off jogging dari 11 Maret. Aduh. Jogging juga kita. Karena apa? Physical distancing. Physical distancing. Tapi kayaknya ini aku mau mulai lagi awal. Oh, apa? Makanya aku mau pakai kaos ini. Iya. Oh. Band and Runners. Band and Runners. Ya, kita akan Ini mulai lagi ya. ada komunitas kita juga. Oke. Dari kita untuk kita. Aku juga tergabung situ Band and Runners. Oh, saya juga termasuk ya. Kalau misalnya mau join, silakan. Kita juga sharing, teman-teman di Band and Runners juga sharing ininya kok. Kalau misalnya nggak bisa lari keluar, ya kita lari di dalam rumah. Ternyata di sharing bisa juga. Aku pas ngeliat IG dan WhatsApp-nya, Oke. oh ternyata bisa begini ya gitu. Jadi ada ilmu yang dibagi untuk Iya. tetap bisa jogging. Ya mungkin itu sekedar alternatif olahraga yang bisa dilakukan Oke. sama teman-teman ya. Supaya bisa olahraga ya. Di rumah juga banyak. Aku ada dapat video namanya Vital. Oke. Kepanjangannya fitness tanpa alat. Nah itu bisa tuh ternyata kita dengan push up, kita melakukan plank, sender ke tembok dengan satu kaki ya Oke, tuh masih bisa juga. bisa membangun kebugaran tubuh juga. Berarti WFH maupun studi from home tidak menghambatkan diri kita untuk tetap olahraga. Betul. Oke. Sama ada dua hal sebenarnya yang kita lewati dalam minggu ini, Bang. Yaitu terkait dengan 2 hari. Pertama adalah Hari Kartini. Hari Kartini, Oke. betul. Tanggal 21, Tanggal 21 April. Sama ada hari Hari Bumi. tanggal berapa? 22 berapa ya? 23 ya? 22 April. April ya. Ya. Itu juga 23 atau 20. Pokoknya itu. Beginilah pokoknya gitu ya. Itu juga saya nanggapin tentang Hari Kartini. Jadi Hari Kartini biasanya setiap tahun diperingati dengan banyak hal mereka lakukan, termasuk dengan wanita menggunakan kebaya, terus ada aktivitas lain biasanya fashion show dan sebagainya. Iya. Untuk saat ini ketunda dulu Tunda dulu ya. karena sampai dengan situasi aman gitu ya. Ya kalau secara perayaannya mungkin terhambat ya Betul. tahun ini ya karena ada pandemi ini. Tapi mudah-mudahan semangatnya tetap ada. Betul, gitu ya. tetap jiwa semangat jiwa Kartini ya. Kalau Itu- menurutku Kartini ini sebenarnya bukan cuman buat cewek-cewek loh. Oh ya. Buat cowok-cowok juga karena yang disoroti sama Kartini kan gimana melakukan perubahan diri sendiri dari yang sebelumnya di sini misalnya jadi berkembang di sini gitu. Ya itu kan untuk semuanya sebenarnya. Iya. Satu kata yang lebih menarik tuh ya. Habis gelap terbit terang, betul. Habis pandemi terbit ceria. Yang Oke. kedua, Yang Hari kedua Bumi. ada Hari Bumi ya. Hari Bumi ya. Oke, Hari Bumi sebenarnya menarik Bang. Ada sisi positif setelah pandemi ya. Iya. Ya. Paling positif mungkin pas Hari Bumi ini. Iya. Polusi Bener. berkurang, Betul. masyarakat juga jarang keluar Betul. jadinya. Menjaga ini ya. Iya. Polusi keluar. Polusi. Polusi, Bang. Polusi. Ya, jadi polusi. Tidak ada lagi. Jadi akhirnya menjaga bumi kita umurnya akan semakin panjang ya. Iya. Seperti lagu Naif teman-teman. Ingat, kita harus menjaga bumi karena dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Oke. Aku juga mau bahas ini nih Aul, soal kegiatan di bidang-bidang. Oke. Yang pertama di bidang P2M. Apa yang dilakukan di bidang P2M selama masa pandemi ini? Oh, macam-macam Bang. Kalau di bidang P2M yang pertama sebenarnya penyebaran media konten. Jadi konten melalui konten media sosial. Multimedia ya? Betul, multimedia sosial. Mulai media konten media sosial, terus media cetak kan kita tetap bisa menyebarkan Bang. Jadi kita juga menyampaikan informasi melalui media cetak. Terus juga kita melalui radio dan televisi kita tetap menyampaikan itu. Jadi intinya memang sebenarnya kita ini sedang benar-benar dalam tanda kutip dipaksa Oke. untuk aktif di media digital ya. Betul. Jadi kita dipaksa keadaan. Bang. Iya. Ayo, harus cepet. Ayo harus bisa beradaptasi. Kalau kita bisa mengambil sisi positif dari pandemi ini ya kira-kira itu. Betul. Dari beberapa waktu yang lalu ini kan memang sering dicanangkan tuh Indonesia 4.0. Wah. Indonesia 4.0 gitu kan istilahnya itu kita melangkah ke era digital. Nah, termasuk bidang-bidang lain. Oke, termasuk bidang rehabilitasi Bang ya? Ya, bidang rehab juga. Oke, bidang rehabilitasi kan ada 2 pelayanan Bang ya. Yang pertama kan saat ini SKHPN ya? Sampai saat ini yang masih dibuka sih ada pelayanannya SKPN sama
konseling online. Nah, menarik sih konseling online. Konseling online. Jadi mereka melalui media online Bang ya untuk melakukan konseling. Nanti gitu. mungkin untuk lebih detail kita bisa undang personil bidang rehab Betul. Membahas tentang konseling online ini. Betul. Semua serba online sekarang. Semua serba online. Bahkan saran dari saya penangkapan juga mungkin bisa online. Gimana ceritanya? Jadi kalau dia dari jauh kan online tuh berhenti, ya harus berhenti dong. Harus boleh kabur tersangkanya. Harus menaati peraturan yang ada. Harus menaati SOP penangkapan online. Mantap juga. Mudah-mudahan sih kalau berantas sih kemarin terakhir aku dengar malah adanya sidang online ya. Oh iya betul. Sidang Jadi online karena tersangka yang sudah selesai P21 kasusnya mau naik ke kasus meja hijau ke persidangan ya karena di pengadilan sendiri ada ini juga pembatasan social distancing, physical distancing ya akhirnya sidangnya sidang online. Betul. Menarik juga. Jadi mulai saksi maupun tersangka mulai online. Betul. Saksi tersangka jaksanya kemarin tim IT juga setting di sel tahanan. Oke. Nah itu semuanya menarik, semuanya ke era digital. Betul. Ya sisi positif dari pandemi ini ya kita dipaksa begitu. Melek Termasuk digital, ya? pembuatan podcast ini kan. Iya, podcast ini. Kalau kita mungkin menunggu untuk masa normal pun kita nggak buat. Mungkin nggak mulai-mulai nih. Tapi karena ada masa pandemi ya positifnya kita bikin podcast, media online semua kita gelorakan. Betul. Teman-teman, Sobat Cegah follow juga ya. Kita punya IG, kita punya YouTube channel, kita punya Twitter, kita ada website juga. Nanti boleh di ini Bang ya, share apa terkait dengan Nanti pertanyaan. kita share di bawah sini. Lihat di bawah sini. Sama kita juga menunggu ini pertanyaan mungkin. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan boleh tadi ya. Kalau di Instagram ada info.bnn_profnau_kaltim. Nah itu dicek nanti, tinggalkan di DM, di Twitter juga tadi di mention saja. Kita akan bacakan di session selanjutnya. Ya nanti akan muncul di sini. Seperti youtuber lainnya, mohon di komen, like dan subscribe. Oke. Tanya-tanya apapun kalau misalnya untuk perkembangan channel ini. Tanya-tanya sama kita berdua, tanya-tanya tentang Oke, mungkin itu dulu Bang. Ya. Sementara informasi dari kita. Kita akan berbagi terus informasi tergantung cuaca saat ini. Semoga cuaca tetap cerah. Tetap sehat-sehat ya, Sobat Cegah. Oke, terima kasih Pak Jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.